Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Mari kita arahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Saja kita sekalian untuk bangkit berdiri untuk menaikkan satu pujian. Pujian dan syukurku kepadamu. Dan biarkanlah pada saat ini kita semua boleh menyerahkan segenap keberadaan kita kepada Allah Bapa di surga, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan boleh mendapatkan perkenanan yang daripadanya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Segenap keberadaan kami saat ini kami dedikasikan untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Engkau menolong memberkati kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, hati yang siap memuji, hati yang siap mempermuliakan nama-Mu, dan bahkan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan atas kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Karena kehidupan kami hanya untuk menyembah-Mu. Karena kehidupan kami adalah kehidupan sebagai satu penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Pujian dan syukur. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Hosana bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Haleluya. Dengan rendah hati ku
Ku
Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Oleh sebab itu kami memuji-Mu. Oleh sebab itu kami meninggikan-Mu. Kami mengagungkan dan memuliakan-Mu saja ya Allah Bapa di surga. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu supaya kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, hati pikiran yang telah kami dedikasikan untuk Engkau, biarkanlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami lewat lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga apa yang dikatakan hanya yang berasal daripada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita yang diberkati firman Tuhan karena bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan Paskah. Dan Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Markus, dan juga Yohanes mengungkapkan ada satu perbuatan terbaik yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Maria, di mana perbuatan terbaik ini diperbuat untuk Tuhan Yesus. Maka biarkanlah sebagai satu respon rasa ucapan terima kasih syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah merelakan dirinya dihina, dicaci maki, disalib, bahkan menderita sampai kematiannya dan kebangkitannya untuk kita. Maka biarkanlah kita boleh merespon apa yang menjadi kehendak hati Tuhan untuk kita ketahui dan pelajari bersama, yaitu melakukan perbuatan yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan yang terbaik, kita mengetahui, kita menyadari bahwa banyak sekali perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh pribadi lewat pribadi, orang perorangan, ataupun juga kelompok per kelompok melakukan perbuatan baik. Banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya perbuatan baik yang bisa dilakukan. Ya, bersedekah, beramal, menolong orang, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang, berbuat kasih kepada orang banyak, ya, baik yang telah dikenal ataupun yang belum dikenal. Itu adalah perbuatan baik. Tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa ada perbuatan yang terbaik yang telah dilakukan oleh seorang wanita, ya, yang bernama Maria, di mana Yesus Kristus mengatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan ini adalah akan diingat oleh banyak orang di segala zaman, segala abad, bahwa perbuatan yang terbaik telah dilakukan oleh seseorang untuk Yesus Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judul perikopnya 1:3. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah katin minyak narwastu murni yang mahal harganya,
Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan nats yang telah kita baca, nikmati bersama pada saat ini, bahwasanya ada perbuatan yang terbaik yang telah dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Dan coba kita perbandingkan dalam kisah ini, ada seorang yang selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Manakala Yesus melakukan perjalanan pelayanan di suatu tempat, maka di situ dia ada. Manakala Yesus melakukan berbagai macam mujizat dan juga pengajaran, manakala ada banyak orang-orang berkumpul dan terpukau atas apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ada seorang muridnya yang juga serta ada, dan dia bernama Yudas Iskariot. Mari kita perhatikan baik-baik. Maria yang hanya kadangkala saja ketemu dengan Tuhan dan hanya mendengar, hanya mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus di tempat yang jauh, dan Maria hanya mengetahui dari kata orang, tetapi dia memperhatikan hanya suatu saat saja dia ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pada bagian yang lain, seorang yang bernama Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus Kristus, selalu ada serta dengan Yesus. Dan apa yang dilakukan di antara mereka berdua? Orang yang jarang bersama-sama dengan Yesus, yang hanya kadang-kala bersama-sama dengan Yesus, tetapi yang satunya selalu ada bersama-sama dengan Yesus, melihat, menyaksikan, dan merasakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Apa yang diperbuat di antara keduanya sangat bertolak belakang. Kalau seorang yang bernama Maria melakukan perbuatan yang terbaik kepada Yesus, tetapi yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah bukan perbuatan yang terbaik, tetapi mengambil kesempatan atas kepopularitasan Yesus Kristus, mengambil satu kesempatan atas ketenaran yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apa yang menguntungkan bagi dirinya, itu yang dia ambil. Jadi sangat berbeda sekali. Orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi rupa-rupanya dia mengambil keuntungan dari ketenaran yang dimiliki oleh Yesus. Tapi seorang yang bernama Maria hanya kadang-kala saja bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia mencoba untuk memberikan perbuatan yang terbaik. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, menjadi perenungan awal bagi kita sekalian, seberapa lama kita mengikut Tuhan? Seberapa lama kita mengaku sebagai murid-muridnya Yesus, pengikut-pengikutnya Yesus? Apakah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini? Ataukah seperti seorang yang bernama Yudas Iskariot ini? Apa yang kita lakukan? Mari renungkan pribadi saat ini. Apa yang telah kita perbuat untuk Yesus Kristus? Pada bagian ini, perbuatan yang terbaik itu, atau perbuatan bisa dikatakan yang terbaik, manakala pertama, seseorang harus mengetahui siapa objek perbuatan baik itu. Jadi harus disadari, harus dipahami, harus dihayati. Sesungguhnya
objek perbuatan kasih itu kita berikan kepada siapa? Kita serahkan kepada siapa? Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus menjadi pertimbangan kita untuk kita lakukan seterusnya di dalam kehidupan kita. Siapa objek perbuatan kasih itu? Kalau objek perbuatan kasih adalah manusia yang ada di kanan kiri muka belakang kita, maka seseorang belum bisa mengkategorikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang terbaik, karena objeknya adalah manusia. Yang disukakan adalah manusia, yang disukakan adalah rekan, teman, sahabat. Apakah orang itu yang baru mengalami satu kekurangan? Apakah orang itu yang baru mengalami satu ketidakberdayaan? Tetapi perhatikanlah, kalau objeknya dari perbuatan kasih itu adalah manusia, maka jangan memikirkan bahwa itu adalah perbuatan yang terbaik. Sepakat? Ya. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian seringkali melakukan, meskipun saya juga seringkali melakukan hal itu, tetapi perhatikanlah, renungkanlah bahwa perbuatan yang terbaik objeknya adalah Yesus Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Maria, apa yang telah dilakukan oleh Marta, manakala membuat perjamuan di rumahnya, untuk siapa? Bukan untuk orang-orang yang bersama dengan Yesus, bukan untuk para sahabat-sahabat Yesus atau teman-teman Marta dan Maria dan Lazarus pada saat itu, bukan. Tetapi mereka, Marta dan Maria, ini membuat perjamuan ini untuk spesial Yesus. Bagian yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh Maria? Manakala Maria melakukan satu perbuatan terbaik, memberikan minyak narwastu. Untuk siapa? Yaitu Yesus. Jadi pada bagian ini kita sepakat bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh baik Marta ataupun Maria adalah perbuatan baik yang diberikan kepada Yesus. Apakah tidak sengaja? Apakah Marta dan Maria hanya sesaat saja, atau hanya mungkin ini adalah kebiasaan yang dia lakukan seperti yang dilakukan kepada orang-orang lain? Tidak. Ini ada satu hal yang spesial. Ini adalah satu hal yang khusus diberikan kepada Yesus. Karena pada bagian ini kita sangat mengerti, kita sangat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria sangat berdasar sekali. Manakala Yohanes 11 ayat yang ke-21, Lazarus saudara mereka mati, apa yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa seorang yang bernama Marta sangat mengerti siapa Yesus, sangat mengenal siapa Yesus, sehingga manakala Marta membuat satu pesta, ya, maka itu sangat berdasar sekali, karena aku tahu siapa Yesus, aku mengenal siapa Yesus. Dan juga seorang yang bernama Maria, manakala mengadakan perjamuan di rumahnya untuk Yesus, ini adalah spesial, maka Maria sangat mengerti, Maria sangat menyadari bahwasanya Maria, manakala ada kesempatan dekat dengan Yesus, apa yang terjadi? Maria senantiasa mendengarkan apa yang menjadi kata-kata Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria manakala ada bersama-sama dengan Yesus adalah sampai membuat iri Marta. Tuhan, suruhlah Maria saudara melakukan ini dan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini Maria mengenal
mengerti, menghayati sesungguhnya siapa Yesus, sehingga manakala Marta dan Maria membuat pesta, membuat perjamuan, bahkan Maria mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus, itu sangat berdasar sekali. Jadi ada alasan, ada dasar yang sangat kuat untuk Maria dan Marta membuat pesta perjamuan untuk Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pada saat ini, manakala kita melakukan sesuatu yang notabene kita tujukan, kita arahkan kepada Yesus Kristus, apakah kita memiliki satu dasar yang kuat? Apa kita memiliki satu pengetahuan, pemahaman yang kuat bahwa ini aku lakukan untuk Yesus, ini aku lakukan spesial untuk Yesus, sehingga perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang terbaik. Jadi bukan perbuatan yang sembarangan, bukan perbuatan yang ala kadarnya, bukan. Perbuatan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya, perbuatan yang sangat berkualitas. Amin. Mari kita renungkan Yesus Kristus yang telah rela mati, mencari tahu, memperkenalkan dirinya kepada setiap manusia, dan bahkan kita semua yang telah percaya, berharap, berserah hanya kepadanya. Mari kita memberikan perbuatan yang terbaik, perbuatan yang berkualitas untuk Yesus Kristus. Amin. Nah, berikutnya, apa yang kita ketahui dari nats pembacaan kita pada saat ini adalah perbuatan terbaik itu, selain objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus, perbuatan terbaik itu memiliki mutu, memiliki kualitas. Jadi selain perbuatan itu diberikan kepada Yesus, perbuatan itu harus berkualitas, perbuatan itu harus berkelas, bukan perbuatan yang pere-pere, bukan perbuatan yang rendahan, bukan. Maria dan Marta menjamu Yesus dengan perbuatan yang spesial, yang bermutu. Mari kita perhatikan, dasarnya adalah karena mereka punya hati mengasihi. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka serahkan kepada Tuhan adalah pesta luar biasa, mengundang siapapun datang ke rumah mereka untuk menikmati perjamuan itu bersama dengan Yesus Kristus. Dan perhatikan, apa yang diberikan adalah setengah kati minyak narwastu. Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui dari nats yang kita baca bahwa setengah kati minyak narwastu murni itu adalah minyak dengan harga yang sangat mahal. Bahkan di sana disebutkan harumnya bereng-berengan, wanginya semerbak sampai seluruh ruangan itu. Meskipun ada orang-orang yang mungkin keringatnya sangat berbau, tetapi dikalahkan oleh bau semerbak minyak narwastu itu, bau ketek yang sangat tidak mengenakan, dikalahkan oleh bau minyak narwastu murni itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya itu saja, harganya sangat mahal. Dikatakan di sana harganya 300 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari bekerja. Ya. Upah pekerja berapa sekarang sehari? UMR-nya berapa? Mbak Supe, berapa Mbak Supe? UMR? Berapa OGD UMR? Sebulan. Satu bulan. Ini 1,8. Kalau 1 hari berapa? Hitung ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. 1 dinar itu 1 hari. Kalau pada bagian ini disebutkan 300 dinar harga minyak itu, sedangkan pelayanan Yesus Kristus pada saat itu 3,5 tahun. Jadi kira-kira seumpamanya full Maria mendengar siapa Yesus, Maria mengetahui siapa Yesus, kemudian dari saat itu dia berkomitmen, aku akan memberikan yang terbaik kepada
Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang terjadi? Setidak-tidaknya dalam 365 hari 300 dinar gajinya dikumpulkan untuk membeli minyak narwastu, dan dia hanya hidup 65 dinar dalam setahun. Jadi kira-kira apakah orang ini tidak akan menikmati berkatnya dalam gaji yang diterimanya? Tidak mungkin. Paling tidak 65 dinar dibagi 365, ya. Jadi kira-kira itulah yang dimakan. Jadi kira-kira 1/6 gajinya saja yang dimakan dari hari ke hari. Itu yang dilakukan oleh Maria manakala mencoba untuk mengumpulkan uangnya. Dia rela, ya, 1/6 saja dari gajinya, dari pendapatannya untuk dinikmati dalam sehari. Misalnya sehari gajinya 600, dia hanya hidup dengan 100 rupiah saja, dan yang 500 disisihkan untuk persiapan membeli minyak narwastu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pada bagian ini kita melihat bahwa pemberian yang dilakukan oleh Maria memiliki kualitas. Karena apa? 1/6 dari gajinya itu yang hanya dia nikmati, untuk sisanya diberikan, didedikasikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sangat berkualitas apa yang dilakukan oleh Maria pada bagian ini. Jadi kalau seseorang mengatakan perbuatan yang terbaik telah dilakukan untuk Yesus Kristus, maka perhatikan apa yang telah dilakukan oleh Maria. Firman Tuhan tidak menganjurkan supaya hanya 1/6 saja seseorang itu menikmati gajinya, dan yang selebihnya, sisanya untuk Tuhan. Bukan. Namun pada bagian ini ada satu komitmen mendalam, komitmen yang berkualitas, sehingga manakala seseorang memberikan kepada Tuhan adalah memberikan perbuatan yang berkualitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita camkan, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, sehingga perbuatan kita bisa mengatakan dalam hati, perbuatan itu adalah perbuatan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Apakah sudah ada dedikasi untuk perbuatan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Apakah sudah ada komitmen untuk memberikan perbuatan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus? Maka perhatikan, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita camkan manakala kita berhadapan dengan peringatan Paskah pada tahun ini. Yang ketiga, perbuatan yang terbaik hanya bisa dilakukan saat seseorang, ya, memiliki satu pemikiran bahwa, ya, melakukan perbuatan yang terbaik adalah sebuah kesempatan. Jadi ini yang ada di dalam benak pemikiran Maria. Maria memiliki satu benak pemikiran bahwa perbuatan baik, perbuatan yang terbaik merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini telah dilakukan oleh seorang yang bernama Maria. Dia terdorong bahwa memberikan yang terbaik ada sebuah kesempatan. Kalau seseorang tidak memiliki satu pemikiran, kalau seseorang tidak memiliki satu paradigma cara berpandang, cara berpikir bahwa perbuatan terbaik adalah sebuah kesempatan, maka orang itu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan yang terbaik dari segi mutu dan kualitas. Karena seseorang tidak pernah berpikir bahwa memberikan perbuatan yang terbaik adalah kesempatan. Maka perhatikan baik-baik,
melakukan perbuatan yang terbaik adalah sebuah kesempatan. Renungkan, biarkan ini menjadi satu motivasi, biarkan ini menjadi satu penggerak, pendorong untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan berkualitas. Kalau seseorang tidak memiliki satu pemikiran dan paradigma berpikir bahwa memberikan yang terbaik adalah kesempatan, maka saudara dan saya tidak akan pernah melakukan perbuatan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tidak akan pernah punya kesempatan. Saudara tidak akan pernah melakukan karena saudara tidak punya cara berpikir bahwa memberi yang terbaik adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat pada bagian ini bahwa Yesus mengatakan, biarkan saja dia melakukan, mengingat hari penguburan. Ada kesempatan di mana Yesus sampaikan kepada Yudas dan juga orang banyak pada saat itu yang mungkin juga menghalau. Kenapa kamu menghambur-hamburkan banyak uang ini untuk Yesus? Kenapa kamu mencoba untuk menghambur-hamburkan harta yang demikian luar biasa ini hanya untuk Yesus? Maka Yesus mengatakan, biarkan dia melakukan, karena dia melakukan perbuatan yang terbaik, merespon atas kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria sangat menangkap sinyal. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Yesus. Yesus akan ada masa waktunya di dunia pada saat itu bersama-sama dengan mereka. Dan Maria mengambil satu inisiatif untuk melakukan yang terbaik, menangkap kesempatan itu sehingga melakukan yang terbaik untuk Yesus, sehingga Yesus mengapresiasi. Ya, ini untuk mengingat hari penguburan itu. Karena berulang kali Yesus telah mengatakan, sebentar lagi kematiannya akan datang, sebentar lagi kematiannya akan tiba. Dan Maria menangkap sinyal ini. Adakah di antara kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menangkap berbagai macam sinyal bahwa sesungguhnya hidup bukan hidup Yesus yang mati lagi, bukan, tetapi sekarang adalah kehidupan yang kita miliki adalah sebuah kesempatan untuk melakukan perbuatan yang terbaik kepada Yesus dengan kualitas yang luar biasa. Pada bagian yang lain disebutkan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Perhatikan Yesus untuk Yudas Iskariot dan juga orang-orang yang mencoba untuk mengalihkan perhatian yang sesungguhnya harus Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan, Yesus yang diagungkan, tetapi hanya mempergunakan alasan sosial, hanya mempergunakan alasan keadaan sosial yang memerlukan satu perhatian. Maka perhatikan sekali lagi bahwasanya perbuatan yang terbaik mari kita lakukan kepada Yesus. Perbuatan yang terbaik dengan kualitas yang baik. Perbuatan yang terbaik karena seseorang memiliki paradigma cara berpikir hidup ini adalah kesempatan. Kapan lagi seseorang melakukan perbuatan yang terbaik? Hidup mati seseorang tidak ada yang tahu. Nanti, esok, atau kapan saja seseorang tidak ada yang mengetahui. Tetapi kalau seseorang menanggapi bahwa hidup ini ada kesempatan, maka seseorang akan terus termotivasi melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus kita pahami manakala kita diperhadapkan dengan peringatan Paskah yang akan kita peringati beberapa waktu ke depan, yaitu melakukan perbuatan yang terbaik. Perbuatan yang terbaik bukan berarti
seseorang manakala melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang, bukan berarti melarang memberikan kepada mereka, bukan. Tetapi kalau tujuannya Yesus yang dimuliakan, tujuannya Yesus yang ditinggikan, hanya itu saja tujuannya. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan. Kalau seperti apa yang dilakukan oleh Yudas, sangat berbeda sekali. Dia mencoba untuk membela orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan satu dan lain. Tetapi apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, sesungguhnya dia tidak mau melakukan untuk membantu orang lain itu karena uangnya akan diambilnya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian bagian yang kedua, seandainya mau memberikan kepada orang lain, sesungguhnya bukan Yesus yang ditinggikan, bukan Yesus yang diagungkan, tetapi diri seseorang itu yang ditinggikan, yang diagungkan. Jadi keegoisanlah yang tinggi, keegoisan seseoranglah yang muncul. Jadi ini sesungguhnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan perbuatan yang terbaik untuk Yesus dengan kualitas, karena seseorang memandang bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kita akan merenungkan nats firman Tuhan ini yang menaikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sila katakan hidup ini. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Kita boleh merespon firman Tuhan ini. Hidup ini jadi berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagian yang kita bisa ambil dalam momentum menyambut peringatan Paskah, maka ada misi, persembahan misi Nazaret. Maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan misi Nazaret ini, dan ini adalah untuk persembahan pemberitaan Injil Nazaret sedunia. Oleh sebab itu, silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bisa mengambil, kemudian bisa mengumpulkannya sekarang ataupun minggu yang akan datang. Dipersilakan, dan ini akan diberikan kepada misi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghargai bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk umat manusia di dunia, menyerahkan dirinya, berkorban, rela mati
dicaci maki luar biasa semasa hidupnya. Namun itu semua karena kasih-Nya untuk kita sekalian. Kita sekalian yang telah menerima kasih itu, di mana kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka biarkanlah bagaimanapun kita juga boleh berpikir, banyak orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan juga banyak pemberita-pemberita Injil yang memerlukan satu dukungan dan support. Mari melalui persembahan misi Nazaren, saya berharap kita boleh ambil bagian di dalamnya, sehingga kita boleh mendukung, terlibat setiap pekerjaan Tuhan yang ada. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa kami di surga, kami mau meresponi akan berita firman yang telah kami dengar dan perhatikan. Kami boleh melakukan perbuatan yang terbaik untuk Engkau dengan kualitas, karena kami melihat, kami memiliki satu cara pandang berpikir, hidup ini adalah kesempatan. Maka di dalam hidup kami, biarkanlah Engkau mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Namun kasih-Mu nyata atas kami sekalian, berkah-Mu limpah atas kami sekalian. Apa yang menjadi beban pergumulan kami, kiranya Engkau menolong berkati. Kehidupan seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah ya Tuhan, kepercayaan kami kepadamu di dalam mempercayakan hidup atas kehendak-Mu boleh nyata dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga tanpa khawatir, tanpa cemas, takut tentang apapun juga, sehingga kami selalu mendapatkan satu berkah yang dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Ingat untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, Engkau memberkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, anggota dewan, majelis permusyawaratan rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarkanlah mereka sekalian boleh berupaya sekuat tenaga untuk menyelenggarakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, karena berkah yang daripada-Mu. Tolonglah Engkau memberkati. Dan terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian pada saat ini, di mana kami boleh mengetahui bahwa hidup kami harus melakukan perbuatan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami tidak undur diri dari hadapan-Mu, dan biarkanlah ya Tuhan, segala berkah kami mau terima melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih itu, biarkanlah kita semua boleh pulang dengan membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah pada surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, kiranya nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, salam sehat dan semangat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga rekan-rekan yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan Yesus memberkati, selalu melakukan perbuatan yang terbaik. Shalom.